Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alamsyah dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Berikut ini adalah video TSM mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang telah saya buat, yang berisikan penjelasan dari kasus sederhana dari rencana proyek pengembangan sistem informasi yang saya buat. Kemudian ada pula kesimpulan atau intisari utama dari pokok-pokok materi selama mata kuliah proyek Manajemen Proyek Sistem Informasi. Berikut video penjelasannya. Baik, berikut adalah struktur organisasi tata kelola proyek yang sama adalah project manager yang diketuai oleh project manager, kemudian ada staff dan tenaga ahli, yang dimana staff terdiri dari staff administrasi, kemudian interviewer, staff support, and surveyor. Kemudian ada tenaga ahli antara lain sistem analis, UI UX designer, software tester, backend developer, and programmer. Adapun SDM beserta dengan tugas-tugasnya, yaitu melakukan observasi pada Pertamina Field Pendopo yang dilakukan oleh surveyor, interviewer, staf administrasi, dan sistem analis. Kemudian mendokumentasikan seluruh hasil observasi, technical writer, kemudian menganalisis masalah, sistem analis, business analysis, kemudian menganalisis kebutuhan yang dilakukan oleh sistem analis, kemudian business analysis. Kemudian task design system yang akan dilakukan oleh sistem analis, UI UX designer, kemudian backend developer. Kemudian tugas implementasi sistem dilakukan UI UX designer, sistem analis, programmer, UI UX designer, backend developer, dan programmer. Kemudian ada pula task testing dan evaluasi yang dilakukan oleh programmer, software tester, sistem analis, staff supporting, backend developer, dan project manager. Oke, lanjut ke estimasi anggaran proyek pengembangan sistem informasi pendokumentasian sumber minyak pada field Pertamina Pendopo. Nah, adapun sasaran proyek yang antara lain adalah engineer, pengawas lapangan, kemudian pihak manajemen. Nah, tujuan proyek di sini yaitu mendokumentasikan foto dan histori masalah yang ada pada setiap sumber minyak yang kemudian dapat diakses secara mobile dan web, kemudian meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pendokumentasian masalah yang terjadi pada sumber minyak. Ketiga, membuat proses pendokumentasian lebih efektif dan efisien melalui aplikasi dan bisa dimanajemen oleh manajer langsung. Kemudian memudahkan dalam pelaporan masalah-masalah yang terjadi melalui WhatsApp ataupun email. Kemudian memudahkan ekspor permasalahan yang terjadi secara periodik yang telah ditentukan yang akan diekspor melalui Excel aplikasi pendokumentasian sumber minyak ini. Adapun metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan yaitu Rapid Application Development atau RAD. Kemudian total anggaran proyek yang direncanakan yaitu 23.850.000. Nah, berikut adalah task atau tugas aktivitas yang dilakukan. Yang pertama yaitu kode task 1.1 itu melakukan observasi pada Pertamina Field Pendopo yang dilakukan oleh surveyor, interviewer, staf administrasi, dan sistem analis berjumlah 1, lama hari kerja 1 hari, jumlah honor 100.000 kecuali sistem analis yaitu 350.000. Nama alat perekam wawancara. Adapun peralatan yang diperlukan, alat perekam wawancara berjumlah 1 berharga 100.000, kemudian ATK paket berjumlah 1 berharga 50.000. Adapun biaya perjalanan untuk melakukan survei yaitu sewa mobil lama 1 hari dengan harga 500.000. Total keseluruhannya pada kode tax ini itu 700.000. Kemudian untuk kode tax 2 150.000, 100.000, 400.000. Dan kemudian pada kode tax 1.2 yaitu mendokumentasikan seluruh hasil observasi yang dilakukan oleh technical writer
berjumlah 1 dengan lama hari kerjanya 1 hari. Jumlah honor yang diperoleh 100.000 dengan peralatan yang dibutuhkan antara lain ATK paket berharga 50.000 dengan total yaitu 150.000 untuk kode teks ini. Kemudian ada kode teks 1.3 yaitu menganalisis masalah yang dilakukan di sistem analis, business analis dan business analis yang berjumlah 1 dengan lama kerja 1 hari dengan honor sistem analis 350.000 dan business analis 250.000. Adapun jumlahnya yaitu 350 dan 250.000. Kemudian lanjut ke kode teks menganalisis kebutuhan yang dilakukan oleh sistem analis dan business analisis. Kemudian jumlah SDM yang diperlukan yaitu 1 dengan lama hari kerja 2 hari dan jumlah honor yang diperlukan yaitu 350.000 dan business analysis 250.000 dengan total bayar SDM nya 700.000 untuk sistem analis dan business analis 500.000. Dengan total untuk kode teks ini yang berjumlah 700.000 dan 500.000. Kemudian kode teks 2.1 yaitu merancang proses yang dilakukan oleh sistem analis yang berjumlah 1 orang dan lama hari kerja 3 hari dengan jumlah honor 300.000 per hari dengan total bayar SDM itu 900.000. Dengan peralatan yang diperlukan berupa lisensi aplikasi berjumlah 1 dan berharga 100.000 dengan total bayar untuk kode teks ini yaitu berharga 1 juta rupiah. Kemudian merancang UI Android yang dilakukan oleh UI UX designer dengan jumlah SDM diperlukan yaitu 1 dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000 dan total bayar 400.000. Kemudian total keseluruhan untuk kode teks ini itu 400.000. Kemudian ada pula untuk kode teks 2.3 merancang UI web yang dilakukan oleh UI UX designer dengan jumlah 1 orang dengan lama hari kerja 3 hari, jumlah honor per hari 200.000 dengan total bayar 16.000. Adapun peralatan yang digunakan yaitu 100.000 untuk lisensi aplikasi dengan total untuk kode teks ini berharga 700.000 rupiah. Kemudian merancang database kode teks 2.4 untuk merancang database backend develop SDM yang diperlukan oleh backend developer berjumlah 1 lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 200.000 per hari dengan total bayar SDM 400.000. Dengan total keseluruhan 400.000 untuk kode teks 2.4. Kemudian 2.5 merancang API spec yang dilakukan oleh backend developer dengan jumlah 1 SDM dan lama hari kerja 2, jumlah honor 200.000 dan total bayar 400.000. Adapun peralatan yang digunakan itu lisensi aplikasi berharga 100.000 dengan total bayar untuk kode teks ini berharga 500.000 rupiah. Adapun kode teks 3.1 yaitu melakukan rekonstruksi UI yang dilakukan oleh UI UX designer dan sistem analis dengan jumlah 1 orang dan lama hari kerja 2 hari dengan total bayar 200.000 untuk honor UI UX designer per hari dan 300.000 untuk sistem analis dengan total bayar 400.000 untuk UI UX designer dan 16.000 untuk sistem analis. Adapun total bayar untuk kode teks ini 400 dan 16.000. Kemudian kode teks 3.2 untuk menulis kode UI yang dilakukan oleh programmer dan UI UX designer berjumlah 2 orang dan lama hari kerja 5 hari untuk programmer dengan jumlah honor 400.000 dengan total 4 juta untuk keseluruhannya. Kemudian total 400.000 untuk UI UX designer untuk menulis kode. Adapun peralatan yang diperlukan yaitu lisensi aplikasi berharga 100.000 yang total keseluruhan untuk kode teks ini berharga 500.000 dan 4 juta rupiah. Kemudian kode teks 3.3 melakukan rekonstruksi database yang dilakukan oleh backend developer, kemudian sistem analis yang berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari dengan jumlah honor untuk backend yaitu 200.000 dan sistem analis 300.000. Total biaya 400.000 dan 600.000 untuk sistem analis. Kemudian menulis kode database yang dilakukan oleh programmer dan backend developer. Jumlah yang dibutuhkan programmernya berjumlah 2 dengan lama hari kerja 3 hari. Total honornya adalah 2.400.000. Kemudian backend developer total honor yang diperlukan 16.000. Kemudian peralatan yang diperlukan oleh programmer yaitu lisensi aplikasi berjumlah 1 berharga 100.000.
Total untuk kode teks ini 2.500.000 dan 600.000. Adapun kode teks 3.6 itu menulis kode API yang dilakukan oleh programmer dan backend developer berjumlah 1 orang dengan 6 hari kerja 3 hari dengan total honor 600.000 dan 600.000. Total untuk kode teks ini yaitu berharga 600.000 dan 600.000. Adapun kode teks 4.1 yaitu testing dan evaluasi sistem yang dilakukan oleh programmer dan software tester berjumlah 1 orang dengan lama kerja 1 hari untuk programmer dan 2 hari untuk software tester. Total honor yang dibutuhkan 200.000 dan 400.000 untuk software tester. Adapun tools yang diperlukan atau peralatan yang diperlukan yaitu testing tools berharga 250.000, yang artinya total untuk kode teks ini 450.000 dan 400.000. Kemudian kode teks 4.2 membuat dokumentasi hasil testing dan evaluasi yang dilakukan oleh sistem analis berjumlah 1 orang dengan 6 hari kerja 1 hari, total honor 150.000. Kemudian 4.3 mengumpulkan dokumen dan membuat dokumentasi yang dilakukan oleh staff supporting berjumlah 1 orang dengan 6 hari kerja 1 hari dengan total honor 150.000. Kemudian 4.4 itu melakukan migrasi aplikasi dari localhost ke server yang dilakukan oleh backend developer berjumlah 1 orang dengan 6 hari kerja 1 hari. Total honor yang dibutuhkan 200.000. Adapun peralatan yang diperlukan yaitu sewa hosting berharga 3.600.000. Jadi total untuk kode teks ini adalah 3.800.000. Kemudian kode teks 4.5 itu memberikan hak akses penuh ke admin pemegang sistem yang dilakukan oleh project manager berjumlah 1 orang dengan 6 hari kerja 1. Total honor yang diperlukan yaitu 300.000. Tools yang diperlukan project manager tools berharga 250.000, jumlahnya itu 550.000. Kemudian 4.6 yaitu melakukan rapat evaluasi yang dilakukan oleh project manager berjumlah 1 orang dengan total lama hari kerja 1 hari. Total honor yang diperlukan 300.000. Kemudian alat yang diperlukan yaitu proyektor berharga 450.000. Total keseluruhan untuk kode teks ini itu 750.000. Adapun total untuk keseluruhan estimasi anggaran proyek pengembangan sistem informasi pendokumentasian sumur minyak PT Pertamina Field Pendopo ini berharga 23.950.000. Baik, dimulai dari penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Sebelum itu adapun pengertian proyek sistem informasi yaitu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan informasi yang kriteria mutunya telah ditentukan dengan jelas. Kemudian adapun tujuan manajemen proyek sistem informasi yaitu antara lain pertama efisiensi, kedua kontrol proyek, ketiga meningkatkan kualitas, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian menekan risiko, kemudian koordinasi internal dan meningkatkan semangat tim. Selanjutnya yaitu faktor kegagalan proyek. Yang pertama adalah faktor spesifikasi yang tidak jelas, kemudian perubahan dalam batasan sistem, kemudian terjadinya ketidaksepakatan antar stakeholder, kemudian adanya perencanaan yang buruk, kemudian kurangnya menguasai manajemen proyek, kemudian adanya dokumentasi yang sangat minim dan komunikasi yang kurang baik. Nah, adapun tipe proyek. Tipe proyek di sini terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama yaitu proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Kedua yaitu ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Yang ketiga yaitu proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Yang keempat, proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri. Kemudian kebijakan proyek sistem informasi. Adapun alasan mengembangkan sebuah sistem informasi antara lain sistem lama menimbulkan banyak permasalahan karena mungkin saja sistem lama yang misalkan masih menggunakan sistem manual yang menimbulkan ketidakefisienan dan efektivitas dalam bekerja, membuat alasan mengapa ingin mengembangkan sistem informasi yang baru. Kemudian untuk meningkatkan kesempatan bisnis karena adanya persaingan bisnis yang sangat ketat dengan
adanya persaingan teknologi juga, maka dibutuhkan sistem informasi yang baru juga. Kemudian adanya instruksi perubahan, kemudian adanya terjadinya perkembangan dan perubahan teknologi. Adapun kebijakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau sistem lama mempunyai kelemahan, masalah, target atau sasaran, serta kendala proyek sistem informasi. Adapun sasaran dan kendala proyek antara lain adalah anggaran atau dana, kemudian waktu, dan mutu dan kualitas. Dalam pengembangan proyek sistem informasi sendiri, adapun metode yang digunakan dalam pengembangannya antara lain adalah SDLC, RAD, prototyping, spiral, dan fast. Adapun yang saya rangkum di sini tahapan dalam metode SDLC dan RAD. Nah, tahapan dalam metode SDLC sendiri yaitu tahap yang dimulai dari tahap perencanaan, kemudian dilanjutkan ke tahap analisis, tahap perancangan, kemudian tahap evaluasi, dan terakhir adalah tahap implementasi. Adapun tahapan dalam metode RAD, yang pertama itu dimulai dengan tahap pemodelan bisnis, kemudian pemodelan data, pemodelan proses, dan dilanjutkan dengan pembangunan aplikasi, dan terakhir adalah tahap pengujian dan pergantian. Aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Adapun pengertiannya, WBS Work Breakdown Structure adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Nah, WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Adapun tujuan dan manfaat WBS ini yaitu memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian memberikan dasar untuk mengestimasi, mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, dan menghitung biayanya. Kemudian mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius dalam membangun suatu proyek. Kemudian ada pula kesalahpahaman dalam WBS ini. Yang pertama itu sebuah WBS bukanlah daftar tugas yang terlalu rinci. Nah, WBS ini justru merupakan klasifikasi komprehensif dari sebuah lingkup proyek. Kemudian adapun kesalahpahaman dalam mengartikan WBS, yaitu sebuah WBS bukanlah rencana proyek, jadwal proyek, ataupun diagram kronologis lainnya. Melainkan WBS menspesifikasikan apa yang akan dikerjakan, bukan caranya ataupun kapan. Kemudian sebuah WBS bukanlah untuk menggambarkan hierarki organisasi, walaupun WBS dapat digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi anggotanya. Kemudian lanjut ke OTK dan SDM. Manajemen SDM. Karyawan adalah sumber daya perusahaan, kemudian sebagai sumber daya perusahaan sebaiknya digunakan secara efektif dan penggunaannya juga harus efektif. Hal penting dalam manajemen SDM yaitu harus memiliki motivasi, memiliki kekuatan dan pengaruh, dan kemudian bisa meningkatkan efektivitas. Kemudian fungsi proyek organisasi, yang pertama merupakan sarana tempat tim bekerja sama, kemudian merupakan pusat pengaturan tentang kerjasama dilaksanakan, kemudian merupakan pusat pembagian pekerjaan, kemudian merupakan pusat pembagian wewenang dan tanggung jawab. Materi estimasi perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Yang pertama ada tujuan estimasi anggaran dibuat. Yang pertama, estimasi anggaran itu sendiri adalah suatu bagian yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah suatu proyek layak untuk direalisasikan atau tidak. Kemudian manfaat estimasi anggaran bagi pemilik sistem itu sendiri, yang pertama sebagai dasar untuk menyediakan biaya untuk mewujudkan keinginannya untuk membangun sistem itu sendiri. Kedua, sebagai dasar untuk menyediakan biaya proyek atau investasi. Ketiga, sebagai dasar untuk menetapkan besarnya biaya bagi jasa perencanaan. Kemudian ada pula hal yang perlu diperhatikan dalam estimasi anggaran. Yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Kedua, kebijakan estimasi anggaran. Ketiga, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Keempat, rencana manajemen proyek. Demikian video UTS mata kuliah manajemen proyek sistem informasi yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan kesalahan yang telah saya buat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.